إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran yang ke-18. Qala al-musannif rahimallahu al-ma'qidu tsamina asyar. Simpul ke-18. At-tahaffudzu fi mas'alatil 'alim. Yaitu kita ini permasalahan tentang masalah bertanya kepada seorang alim. Tentang bertanya kepada seorang alim. Dan ini alim maksudnya para ulama, ustadz, ada adabnya dalam hal bertanya. Jadi makna at-tahaffudzu fi mas'alatil alim itu bagaimana kita melihat cara kita bertanya, ya. Kadang ada suatu majelis ataupun suatu majelis di majelis ilmu, orang bertanya tanpa adab. Bahkan ada yang bertanya hal-hal yang enggak terjadi di dunia nyata. Ataupun bertanya dalam keadaan bertanya pada hal-hal yang enggak nyambung. Ataupun bertanya enggak masalah tidak nyambung kepada materi, tapi kalau kadang keseringan seperti itu, kadang orang yang seperti ini dia enggak tahu menuntut ilmu itu gimana. Harusnya dia bertanya hal-hal yang dia tidak pahami. Ya. Adapun di hal-hal yang lain, dia bertanya di waktu lain. Tapi di tempat awam tentunya berbeda ya Mas. Tempat yang awam berbeda dan itu tergantung pada tempat. Nah. Qala firaran min masaili syekh. Firaran min masaili asy-syaghbi wa hifdhan li haibatil ilm al-alim fa inna min as-su'ali ma yuradu bihi at-tashrib wa iqadul fitnati wa isya'atus su'. Nah. Kata Syekh apa? Ini tentang permasalahan bertanya, ya, ataupun maksud dari seseorang itu dalam bertanya. Ada orang yang bertanya untuk mendapatkan jawaban yang bermanfaat baginya. Tapi ada juga orang yang bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Itu pun ditanya. Ini ada di majelis ilmu. Nah, kenapa? Di sini maksudnya apa? Menjaga kedudukan seorang alim, seorang syekh, seorang ulama. Nah, karena di beberapa pertanyaan ada orang dia bertanya sebenarnya untuk menimbulkan keributan di majelis ilmu. Ya, yang dapat menimbulkan fitnah. Fitnah ini maknanya apa? Cobaan, keributan, gangguan. Ya, yang dapat menimbulkan fitnah. Nah, wa man anasa minal ulama. Nah, wa man anasa minal ulama minhu al ulama hadhihi al masaila laqiya minhum ma la yu'jibuhu. Nah, banyak dari para ulama itu dari zaman ke zaman, ya, mereka melihat hal-hal yang mereka tidak senangi dari majelis ilmu. Kama marra ma'aka fi zajril muta'allim. Sebagaimana telah terlewat bagimu, yang telah terlewat di pelajaran kita sebelumnya, tentang bagaimana seorang guru itu, dia itu memberikan peringatan keras kepada murid yang tidak ada adabnya dalam majelis ilmu. Nah, fala budda min at-tahaffudhi min mas'alatil 'alim wa la yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usul. Tidak ada yang bisa ataupun tidak ada yang bisa sukses ataupun tidak ada yang bisa benar caranya dalam bertanya kecuali setelah dia melakukan 4 perkara. Ya, berarti hari ini membahas tentang bagaimana cara bertanya di majelis ilmu dengan pertanyaan yang baik, yang bermanfaat. Nah, karena ada
disebutkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala itu dijadikan Allah berkah sampai hari sekarang. Ya, terbentuknya ya mazhab Imam Ahmad rahimahullah itu penukilan pendapat Imam Ahmad itu disebabkan pertanyaan-pertanyaan para murid-muridnya dan di dalam pelajaran termasuk. Jadi Allah berkahi pertanyaannya. Kalau zaman sekarang bertanya yang nggak ada pengaruhnya bagi orang yang bertanya dan nggak ada pengaruhnya juga bagi orang lain yang mendengarnya. Bahkan menjadi hal yang merusak majelis itu. Bisa juga menjadi hal yang merusak kewibawaan seorang pengajar. Itu zaman sekarang. Makanya nggak berkah majelis ilmu. Makanya tentu majelis ilmu dimuliakan. Ilmu dimuliakan, yang mengajarkan ilmu juga dimuliakan, yang mendengarkan ilmu juga dimuliakan. Harusnya seperti itu. Nah, qala awwaluha al-fikru fi su'alihi limadha yas'al. Yang pertama, dia berpikir dulu tentang soalnya. Betul-betul dia lihat soalnya. Kenapa dia bertanya? Ya. Ada enggak manfaat dari pertanyaannya? Untuk apa dia bertanya? Fayakunu qasduhu minas su'ali tafaqquhu wa ta'allumu wa la ta'annutu wa tahakkumu. Maka hendaknya maksud seorang yang bertanya itu ya, soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang ia maksudkan agar dia memahami ilmu yang sedang ia belajar. Nah, bukan untuk at-ta'annud. Apa itu ta'annud? Ta'annud itu membuat sulit seorang guru. Ditanya hal-hal yang bertele-tele, ya, sengaja gitu, menguji gurunya bisa nggak dia gitu. Ditanya hal-hal yang mungkin bukan di bidangnya, dia tahu bukan bidangnya, ditanya detail gitu, untuk mempermalukan gurunya gitu di depan umum. Dan ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Ini orang yang nggak ada ikhlas dalam belajarnya. Dia cuman ini orang yang buat kacau saja di majelis. Orang buat kacau di majelis. Wat tahakkum ataupun untuk bersombong diri. Kan ada orang seperti itu. Dia menampakkan ilmunya di depan syekhnya, bahwasanya dia paham. Dia nampakkan ilmunya di depan orang-orang lain, bahwasanya ia paham. Sebenarnya dia nggak ada maksud bertanya sebenarnya. Dia nggak butuh pertanyaan itu juga. Orang pun juga nggak butuh pertanyaan dia. Tapi dia bertanya. Ini kurangnya adab dalam menuntut ilmu. Makanya yang menuntut ilmu itu banyak dari zaman ke zaman. Yang menuntut ilmu hadis banyak. Yang menuntut hadis itu banyak dari zaman ke zaman. Tapi yang berkah kan nggak semuanya. Ya, nggak semua nama dari orang-orang yang menuntut ilmu hadis itu sampai kepada kita sekarang. Nah, itu tergantung kepada niat dan adabnya. Nah, ada juga yang cuma mengumpulkan hadis saja tapi tidak memahami maknanya, tidak mengamalkannya. Sama seperti zaman sekarang juga. Qala fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilmi wa yumna'u manfa'atahu. Barang siapa yang maksudnya dalam bertanya itu buruk, maksud dia dalam bertanya itu bukan karena ingin memahami agama, bukan karena Allah, maka hilang darinya keberkahan ilmu dan dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, itu yang pertama, berpikir dulu kalau ingin bertanya. Yang kedua, at-tafattun ila ma yas'alu anhu fala tas'al amma la naf'a fihi imma bin nadhari ila halika aw bin nadhari ila al-mas'alati nafsiha. Yang kedua adalah bertanya dengan cerdas untuk hal-hal yang bermanfaat. Bertanyalah hal-hal yang memang bermanfaat. Dan imma bin nadhari ila halika, dengan melihat keadaan orang yang bertanya itu. Keadaan diri sendiri kita lihat. Nah, kita bertanya suatu hal,
apakah hal yang kita tanyakan itu bermanfaat bagi kita, bagi diri kita atau enggak? Itu maknanya. Kemudian yang kedua apa? Apa kata saya sini? Imma binadari ila halika wa au bin nadari ila al-mas'alati nafsiha. Jadi hendaknya seorang itu cerdas dalam memilih pertanyaan. Apakah pertanyaan tersebut bermanfaat bagi diri dia atau tidak? Kalau bermanfaat, maka bertanyalah. Yang kedua, apakah pertanyaan tersebut bermanfaat? Apakah pertanyaan itu sendiri bermanfaat untuk ditanyakan atau bermanfaat untuk yang lain juga yang mendengarkan? Kalau tidak bermanfaat, jangan ditanya. Ya, begitulah caranya. Qanifiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, berpikir dulu ya tentang pertanyaannya. Apakah untuk ilmu, untuk memahami ilmu, bukan maksudnya bukan bermaksud untuk merendahkan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat cerdas-cerdas dalam bertanya, apakah pertanyaan tersebut bermanfaat bagi dirinya atau tidak, ataupun apakah pertanyaan tersebut bermanfaat pada pertanyaan tersebut bermanfaat bagi yang lain atau tidak. Nah, itu yang kedua. Ini contoh. Wa mithluhu su'alu amma la yaqa' aw ma la yuhaddath bihi kullu ahadin wa innama yukhassu bihi qaumun duna qaumin. Ataupun dia bertanya hal-hal yang enggak terjadi sebenarnya. Hal-hal yang enggak akan mungkin terjadi juga. Misalnya hal-hal yang diduga-duga saja. Hal-hal yang diduga-duga saja. Apalagi hal-hal yang misalnya tanyakan apakah nanti Jakarta itu bakalan tenggelam karena begini. Nah, ini udah masuk ke dalam hal ramalan. Ini udah lain lagi. Ya. Banyak hal-hal yang enggak perlu ditanya, hal-hal yang enggak terjadi. Ya, itu enggak mesti ditanyakan. Nah, ataupun hal-hal yang enggak berhubungan dengan negara kita atau daerah kita juga. Ya, ditanyakan hal-hal yang di luar sana. Di luar negara lain yang enggak ada sangkut pautnya sama kita dan yang sudah pasti tidak akan bermanfaat bagi kita. Nah, yang ketiga, al-aslu tsalits al-intibahu ila salahiyati hali asy-syaikh lil ijabati an su'alihi. Yang ketiga, melihat keadaan seorang guru ketika kita bertanya. Nah, dikatakan sini apa? Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Mungkin kita kalau di masjid jarang seperti ini. Ataupun ada di masjid juga, misalnya lagi dibahas, langsung dipotong pembahasannya, kemudian langsung ditanya. Nah, ini enggak paham dalam adab dalam bertanya. Ataupun ya, kakaunihi mahmuman. Misalnya di luar masjid. Kita lihat gurunya sedang banyak masalah, kita tahu itu. Kemudian kita bertanya. Nah, ini bukan adab dalam bertanya karena bisa jadi jawabannya nanti bisa kurang ataupun bisa salah karena kan kondisinya. Au mutafakkiran, ya, orang banyak pikiran. Au masyian fi tariqin, ataupun dikejar di jalan. Mungkin di Indonesia jarang seperti ini. Tapi kalau di daerah luar sana, di Arab sana, itu guru memang dikejar memang di jalan. Ya. Memang karena enggak sempat kadang di pelajaran itu kita bertanya. Tapi di seperti di beberapa pesantren itu enggak masalah. Nah, tapi kalau ulama-ulama besar susah seperti itu. Ya, itu bisa mengganggu kegiatan beliau juga. Karena kita bertanya di luar tempatnya. Awraqiban sayyaratuhu, atau sedang mengendarai. Nah, bal yatahayyanu tiba nafsihi. Namun hendaknya seorang itu bertanya kepada syekh, kepada guru itu, dilihat kondisinya, cocok untuk ditanyakan atau tidak. Nah, ini adab dalam bertanya. Nah, qala al-aslu ar-rabi' tayakhudhu as-sa'ili ila kayfiyati su'alihi.
Nah, seorang yang bertanya itu ya hendaknya memperhatikan bentuk dari pertanyaannya. Ya, jangan membuat pertanyaan yang orang pun nggak paham. Ya, ya maksudnya Syekh pun nggak paham pertanyaannya apa. Saking komplitnya mungkin, ataupun saking ya rincinya. Biasanya yang rinci-rinci ini banyak pengulangan biasanya. Akhirnya membuat orang nggak paham pertanyaannya apa. Kemudian gurunya juga nggak paham pertanyaannya apa. Nah, bi ikhraji fi suratin hasanatin muta'addibatin. Hendaknya dia itu bertanya dengan pertanyaan yang baik, pertanyaan yang rapi, yang teratur. Nah, fayuqaddimud du'a li syekh. Nah, kalau di Arab sana mereka mendahulukan dengan berdoa, misalnya ahsanallahu ilaikum, seperti itu. Ya Syekh, ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memperbaikimu, memperindahmu. Ya, baru bertanya. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum, ya. Atau boleh kita katakan Ustadz barakallahu fikum, misalnya gitu misalnya. Harusnya seperti itu. Cuman kalau Indonesia kan belum biasa. Kan nggak mungkin juga kita paksakan harus seperti itu. Nah, ini adab-adab saja. Dengan waktu insyaallah akan bisa diterapkan juga. Fayuqaddimu ad-du'a li syekhi wa yubajjilahu fi khitabihi. Nah, kemudian wala takunu mukhatabatuhu atau mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suqi wa akhlaqil awam. Maka jangan disamakan bertanya kepada guru itu sebagaimana kita bertanya ketika kita di pasar. Berbicara dengan orang di pasar jangan disamakan dengan bicara dengan syekh. Nah, ini bentuk dari kita mengagungkan ilmu. Bentuk dari kita mengagungkan ilmu. Makanya agama Islam ini agama yang sempurna, yang sangat indah. Hal-hal yang seperti ini pun diajarkan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, dan ini sering juga kita dengar, kenapa bisa orang Nasrani itu akhlaknya baik? Orang Islam itu kadang seringnya keras. Ini orang yang nggak paham agama yang bicara seperti ini. Dia nggak tahu aja Islam itu seperti apa. Ya, mungkin yang ia lihat bukan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Dia bandingkan sama agama kufar. Dan dia pun nggak tahu orang kafir itu bagaimana akhlaknya. Dia cuma melihat zahirnya saja. Mungkin kebanyakan nonton film juga. Waliyadzubillah. Islam mengajarkan sampai hal-hal yang seperti ini. Sampai hal seperti ini, detail. Ya. Maka jangan diagungkan agama lain di atas agama Islam. Ini bisa membatalkan keislaman. Ya, ini bisa membatalkan keislaman. Orang seperti ini kita ingatkan dia. Ya, ini berbahaya, bisa membatalkan keislaman. Ya. Nah, ini merupakan adab dari menuntut ilmu. Nah, yang pertama, memikirkan hal yang apa yang ingin ditanyakan. Yang kedua, ya, cerdas dalam memilih pertanyaan, bermanfaat tidak bagi kita. Atau pertanyaan tersebut bermanfaat atau tidak. Ya, untuk kita dan untuk orang lain. Kemudian melihat kondisi guru ketika bertanya. Nah, melihat kondisi guru ketika bertanya, kemudian bertanya dengan hal-hal yang baik, dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, bukan bertanya sebagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di pasar, orang-orang di kantor. Ini bukan dari adab-adab menuntut ilmu. Hadza wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.